Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi majlis ini, luruskan niat kami ya Allah, agar tiada yang kami cari dari pertemuan ini selain keridhaan-Mu. Limpahi kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat diri kami bersungguh-sungguh mengabdi padamu, ilmu yang membuat hidup kami bermanfaat bagi sebanyaknya makhluk-Mu. Duha yang maha mendengar, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Duha yang maha menatap, hanya Engkaulah tujuan dan tumpuan harapan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Sawasadina Rabbi shrahli sadri wa yassir li. Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab, hadirin. Apakah Allah sedang menyaksikan? Adakah yang luput dari penglihatan Allah? Alhamdulillah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan apa yang terucap? Adakah yang tidak terdengar oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang Allah lupa membalasnya? Semuanya ada balasannya. Kepada yang sedang ngobrol, sebetulnya kalau orang sudah sangat yakin Allah maha mendengar dan maha melihat saja, sudah pasti akan jauh lebih terjaga akhlaknya. Kita simak surat Al-Mujadilah ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka. Sesungguhnya Allah telah mendengar orang yang memajukan gugatan kepadamu, kepada Rasulullah tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab perbincangan di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.
Ini adalah ketika ada seorang yang konsultasi tentang perilaku suaminya. Intinya adalah tidak ada yang tidak didengar. Obrolan dua orang, lebih dari itu, bahkan ngobrol sendiri juga didengar oleh Allah. Innallaha sami'um basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Seperti sekarang ini pasti didengar oleh Allah. Siapa yang bisik-bisik, mau sepelan apapun, pasti didengar oleh Allah. Pasti. Tidak ada suara apapun yang tidak terdengar. Di ruangan ini bukan hanya suara saya, ada juga suara jin, mungkin ya, sedang ngobrol. Ada suara binatang, entah binatang apa yang bersuara, berkomunikasi. Ada suara miliaran nomor telepon yang sedang berteleponan saat ini di sini, lalu lintas banyak. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bisik-bisik, mau pelan, dan setiap yang berdoa nanti insya Allah kita doa walaupun bersebelahan dempetan, tetap saja masing-masing jelas bagi Allah. Jadi kalau kita yakin Allah maha mendengar, sebetulnya yang terpenting dari perkataan kita ini adalah kita jaga supaya perkataan kita niatnya benar dan yang disampaikannya benar. Adapun yang menyimak, mendengar, itu di luar jangkauan pembicara. Memasukkan kata-kata ini ke pikiran, tidak tahu harus bagaimana. Apalagi memasukkan kata-kata supaya masuk ke hati, tidak tahu juga hatinya bagaimana. Jadi kalau kita ngobrol, yang paling penting dari obrolan kita itu niat perkataan kita benar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Apakah perlu kata-kata kita mempesona? Mau apa juga. Sekarang orang terpesona kepada kita, terus mau apa? Tapi itu kata-katanya mengagumkan, ujungnya sama, kan ada yang suka berpayah-payah ya. AA bicara sama Anda tentang kata-kata yang bermakna agar capek hadirin. Cari ujungnya A ya. Kita bicara yang paling penting adalah niat dan perkataan kita disukai Allah. Jadi kalau mau memberi nasihat, kita tidak perlu repot-repot amat. Luruskan niat, sampaikan dengan kata-kata yang terbaik agar Allah yang maha mendengar ridho, suka. Selebihnya Allah yang memasukkan ke hati orang. Maka kita tidak perlu berpayah-payah jadi jagoan bicara. Kita harus terus bersihkan hati agar perkataan kita lillahi ta'ala, tidak untuk dikagumi, tidak untuk dipuji, tidak untuk terkenal karena perkataan yang bagus. Tidak ada perlunya. Keperluan kita adalah setiap kali bicara Allah suka. Selesai itu. Insya Allah kalau niat dan perkataan kita agar disukai Allah, kita akan bicara dengan perkataan yang baik. Karena Allah sukanya hanya kepada yang baik. Ada perlombaan pidato, sibuk menghafal supaya dikagumi, pidatonya hebat. Terus gimana?
Kalau sedang dikagumi orang disambar petir terus meninggal, terus susah. Barusan santri hadir minta didoakan. Mau pertandingan apa, Dek? Olimpiade PAI. Alhamdulillah. Minta doa. Doa apa? Supaya jadi juara? Belum tentu baik. Kalau doakan menang berarti mendoakan yang lain kalah, ya. Didoakan aja supaya bisa melakukan yang terbaik dan jadi amal soleh. Sudah, gak usah mikirkan menang, gak usah mikirkan piala, tidak usah memikirkan jadi juara, pikirkan saja bagaimana jadi amal soleh. Niatkan dakwah. Sudah, kalau menang gimana? Itu lebih berat ujiannya. Ada ujub, biasanya nanti ngerembet ke semua. Gurunya ikut ujub, alhamdulillah itu santri saya menang. Udah saya tiup dia. Orang tuanya diuji lagi nanti. Ya, alhamdulillah anak saya. Memang nyebut alhamdulillah. Ibu bagaimana anaknya bisa jadi juara? Ya tergantung ibu bapaknya sih ya. Berat. Tapi kalau memang udah tertulis di lauh mahfud bakal jadi juara, mudah-mudahan jadi tawadu. Sehingga lagi bertandingnya jadi amal soleh, ditakdirkan kalaupun jadi juara, jadi amal soleh dengan kerendahan hatinya. Kalau enggak jadi juara, ya enggak apa-apa juga. Semoga aja tidak dengki. Itu bahaya pertandingan tuh ya, suka salah niat. Sudah, sampaikan saja. Membuat konten ingin viral, mau apa viral kan? Aneh, yang ngaco viral, ceramah yang bagus nggak viral-viral. Ada seorang yang sudah mati-matian, giliran saya direkam yang lagi nggak benar viral, kata ustadz itu. Giliran saya latihan direkam nggak viral-viral. Nggak penting viral. Yang penting perkataannya yakin, niatnya benar, yang disampaikannya benar dan berusaha diamalkan oleh diri sendiri. Sudah, terserah Allah mau diviralkan atau tidak. Kalau niatnya benar, terus yang nonton cuma 5 orang, ya nggak apa-apa. Yang 5 orang itu jadi baik, dengan izin Allah terus bisa nyampaikan ke anaknya, anaknya jadi baik, nah anaknya ini jadi presiden, insya Allah manfaat. Tidak apa-apa kalau ngarang, hadirin sesuka saya aja, jangan protes ya. Kita tidak tahu, jadi tidak usahlah merepotkan diri ingin banyak followers, banyak subscribers, dan membuat konten hanya untuk itu. Mau apa? Apalagi kalau hanya untuk supaya banyak iklan, tidak peduli iklannya apa, kemudian kita dapat uang dengan ya ceritanya dakwah, tapi tujuannya ini janganlah ya. Bukan tidak boleh kalau saudara, tapi kan hasil iklannya dipakai dakwah, ya terserah. Tapi kalau saya nggak berani lah. Penting perkataan kita diterima Allah. Mau yang dengarnya segini berapa ini? Atau Istiqlal kalau penuh agak banyak, 10.000 lebih. Atau di musola yang hanya 6 orang, sama itu. Yang mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menilai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan ganjaran Allah juga.
di depan presiden, jenderal, menteri, di depan gubernur, di depan satpam, security, atau siapapun, sama saja. Yang menilai adalah Allah. Jadi dilatih seperti itu, hadirin. Jangan merasa keren ketika ceramah di depan siapa gitu ya. Sama saja. Jadi dosen pasca sarjana, dosen S1, guru SMA, guru SD, guru TK, guru PAUD, sama atau tidak? Jawab, sama atau tidak? Beda. Tapi yang menilai sama, Allah. Jadi jangan sampai karena saudara ditakdirkan Allah jadi dosen merasa jauh lebih tinggi dibanding guru PAUD. Itu ada berita lulusan S2 yang pertama daftar itu jadi guru PAUD. Tahu PAUD? Singkatan apa PAUD? Pendidikan anak usia dini. Ditanya, Mbak, kenapa pendidikan segini tinggi niat jadi guru PAUD? Karena saya ingin jadi orang yang pertama mengajari sholat, mengajari baca Quran, mengajari menyebut nama Allah. Beliau niatnya begitu. Semoga ini amal manfaat. Sepanjang Bismillahirrahmanirrahim, guru PAUD itu langsung dapat pahalanya. Strategis benar. Memang dari segi gaji pas-pasan ya, pas perlu. Allah yang mencukupi. Nah, salah satu manfaat dari kita merasa didengar Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, ya Tuhan kami, kabulkan, taqabbal minna innaka, sesungguhnya engkau samiun alim, maha mendengar dan maha tahu. Jadi kita boleh juga dengan keyakinan seperti itu, selain kita jaga pada waktu bicara, kita dipersering ngobrol dalam tanda kutip ya. Kalau ngobrol itu biasanya interaktif, karena kita tidak akan mendengar. Kita bukan nabi, bukan rasul, dan sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, tapi kita bisa bicara kepada Allah dimanapun, kapanpun, tinggal berbisik, tinggal bicara. Ya Allah, saya lagi galau, engkau pasti tahu saya galau. Tapi kalau mau bicara begini, usahakan jangan ada orang lain, bisi orang berburuk sangka ya. Cobalah hadirin, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih saya masih hidup, alhamdulillah, alhamdulillah. Leher saya pegal, alhamdulillah. Terima kasih atas semua ini ya Rabb. Hari ini banyak yang harus saya hadapi, Engkau yang maha menolong. Ya Allah, tunjukkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pas mau makan, ya Rabbi, ini halal enggak, Engkau maha tahu. Kalau halal mudahkan, kalau enggak halal jangan. Kalau ragu-ragu bicara saja, Allah mendengarkan kok, pasti. Akan ada pertemuan dengan kelompok, ya Allah tolong jaga pandangan saya. Tolong ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, jangan biarkan mata ini tergelincir. Didengar tidak oleh Allah? Didengar.
Kalau saudara tidak bisa doa tentang ketergelinciran mata, udah bahasa Indonesia saja. Bingung, aduh ya Allah, ini buku di toko buku banyak sekali, yang mana ya Rabb buku yang paling pas untuk saya baca? Engkaulah yang paling tahu apa yang saya perlukan saat ini. Bicara saja. Kalau nggak di hati lah bisik-bisik. Ya Allah, yang mana? Engkau tahu setiap penulis buku ini. Engkau tahu isinya, niatnya. Kalau manfaat, udah kan? Bicara itu hadirin. Misal lagi cemburu, deh ya Allah saya lagi cemburu. Nggak usah begitu ya. Aduh ya Rob. Padahal Engkau tahu yang sebenarnya. Cabut cemburu ini ya Allah. Jangan biarkan cemburu ke makhluk yang membuat lupa kepadamu. Tolong ya Allah. Tolong. Bisa itu. Lagi jengkel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, tenangkan hati saya ya Rob. Ini lagi jengkel. Aduh ya Allah, ya Allah. Rindu, aduh ya Allah, saya rindu kepada anak ya Rob. Sampaikan salam ya Allah, muliakan anak, jaga, lindungi ya Allah. Tenangkan hati ini ya Rob. Bicara saja. Yang mengingatkan kita ke anak juga Allah kok. Keluarkan doa. Mau tidur, terima kasih ya Allah, wahai yang maha menatap. Terima kasih Engkau memberi segala karunia tiada bertepi. Ampun ya Allah, betapa banyak maksiat dosa yang dilakukan sepanjang hari ini. Engkau tahu setiap lirikan mata ini. Astagfirullah. Ampun ya Allah, banyak pikiran duniawi yang membuat lupa kepadamu. Ampun ya Allah, Engkau sudah dengarkan semua yang terucap. Ada yang sia-sia, ada yang gibah, ada yang ujub. Aduh ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, ampun, tadi Engkau datangkan orang yang minta tolong, padahal hamba sanggup menolong, tapi lalai. Astagfirullah. Ya Allah, saya ingin tahajud nanti jam 3. Engkau yang kuasa membangunkan. Sambil setel beker ya, alarm. Ya Rabb, terima kasih atas semuanya. Enak tidak? Kalau sudah berumah tangga, di samping ada pasangan, ya Allah, muliakan pasangannya. Engkau yang menakdirkan. Balas semua kebaikannya. Lihat di sana anak, ya Allah, terima kasih Engkau titipi anak. Anak ini ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu, amanah darimu. Ampun ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi orang tua yang baik, belum bisa menjaga amanah ini, belum jadi contoh, belum sungguh-sungguh mendidik dengan benar. Ampun ya Allah, beri kesempatan ya Rabb. Tidak harus dibunyikan sambil megang anak yang lagi tidur. Ampuni saya ya Rabb. Terus bicara kepada Allah, pasti didengar, pasti didengar. Apalagi kalau bangun tahajud, ya Allah, terima kasih Engkau membangunkan di saat mustajab. Sesudah minta sholat khusyuk, dihusyukkan. Bicara saja, duhai Allah yang maha baik. Hanya Engkau yang maha tahu kapan hidup ini berakhir. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar hanya untukmu ya Rabb. Ya Allah, saya ingin merasakan cinta padamu ya Rabb.
Kalau nanti pulang wafatkan hamba husnul khotimah, ingin bisa berjumpa dengan Rasul, ya Allah, ingin bisa berjumpa denganmu. Bicara saja, pasti didengar oleh Allah, pasti. Tidak ada yang tidak didengar. Sibukkan bisa dengan Asmaul Husna, Ismul Azam, bisa dengan ayat-ayat Quran, bisa dengan zikir, wirid yang dicontohkan Rasulullah, bisa dengan doa-doa, bisa juga dengan curhat. Pasti didengar oleh Allah, pasti ada. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Ada apa-apa curhat saja. Lebih bagus kalau ambil air wudhu, sambil wudhu tuh sambil bicara juga ke Allah, ya Rabb, saya ingin sholat. Wudhu yang bagus, boleh juga, tidak dilarang. Sambil kumur-kumur, aduh ya Allah, ampuni dosa yang ada dari mulut ini. Sambil membasuh wajah, aduh ya Allah, ampuni maksiat wajah ini. Pasti ada hikmahnya, Allah suruh kita berwudu. Makanya kalau mau sholat tahajud, jangan suka disepak sajadahnya, ya. Ini membetulkan sajadah, sepak ujungnya. Allah melihat tidak? Pakailah baju yang rapi. Ya Allah, saya mau tahajud. Wahai yang maha menatap, terima tahajud ini ya Allah. Entah tinggal berapa malam lagi hamba bisa bersujud padamu. Jangan ada malam yang terlewat dari jamuanmu ya Allah. Allahu Akbar. Yakin Allah sedang menatap, Allah sedang memperhatikan, Allah sedang mengamati kita, sedang menyaksikan. Waktu sujud itu saat-saat terdekat kita dengan Allah. Ayo doa yang banyak. Hanya sebagian ulama mengatakan jangan dijaharkan kalau doanya bahasa Indonesia, ya. Karena ya ini ada perbedaan pendapat, tapi prinsipnya saat sujud itu saat yang tumpahkan aja. Sedih, galau, punya keinginan, bingung, jengkel, sakit hati, tertekan, takut, ya hidupkan seperti itu. Bicaralah ke Allah. Syukur kalau hafal doa-doanya, kalau tidak bahasa Indonesia juga, Allah yang menciptakan. Jangan telat bicara ke Allah hanya karena belum bisa bahasa Arab. STI, tahu STI? Suami takut istri, lapor ke Allah, ya. Ya Allah, berikan keberanian, singakan kembali diri saya. Jangan terlalu lama jadi kucing, ya. Nggak harus begitu, berlindung. Lebih banyak doa lebih bagus, hadirin. Banyak bicara, tidak gampang lah bicara tuh, ya. Ngobrol itu sangat tidak mudah. Banyak orang yang belajar bicara, sebetulnya yang lebih penting belajar diam bagi orang yang suka bicara tuh. Ngobrol itu sangat tidak mudah. Ngobrol itu apalagi kalau sudah saya yang diobrolkan, waktu saya kuliah, kemudian saya waktu kuliah kan juara, ya. Saya waktu itu saya punya usaha, dan waktu saya itu saya terus
Nah, tidak jauh lah kalau udah ngobrol saya itu lebih dekat dengan ingin diketahui, dikagumi. Bukan tidak boleh mengatakan saya. Perlu nggak cerita? Bagusnya hemat bicara kecuali yakin saja bicara ini disukai Allah. Manfaat ya bicara. Kalau tidak, zikir saja ya. Katanya begitu. Nanti gimana hidup kita kurang manfaat? Ada ceritakah yang jamaah 10 tahun tidak banyak bicara, ditanya oleh kiainya, Dek, 10 tahun jarang bicara. Saya bicara seperlunya, tapi lebih banyak mendengar. Kalau mendengar saya merasa aman. Kalau manfaat saya ambil, kalau tidak manfaat dari siapapun saya tinggalkan, tidak ada yang marah. Tapi kalau saya bicara sudah pasti berurusan dengan orang lain. Kalau bicara saya salah, ada konsekuensinya dan belum tentu bisa diperbaiki. Memilih beliau lebih banyak bicara, lebih banyak diam, banyak zikir, banyak mendoakan, insya Allah lebih aman. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak bicaranya, bisa dibukukan. Kalau perkataan kita dibukukan sudah terlalu banyak bukunya. Banyak mendengar lebih baik, banyak menyimak, memperhatikan, menafakuri. Kalau mau bicara, perlukah saya bicara? Manfaatkah? Penting tidak nih bicara? Kira-kira Allah suka tidak nih kepada pembicaraan saya? Apa nih konsekuensi? Kalau enggak ya diam aja. Wah, kalau kita diam nanti dianggap blow on, ya tidak apa-apa. Kita akan blow on betulan, cuma tidak ngaku, dan apa-apa. Tapi saya tahu kalau tidak diperlukan yang kita tahu untuk jadi solusi, ya tetap saja tidak usah keluarkan. Orang cerita sesuatu padahal kita sudah tahu, ya diam saja, jangan merusak kebahagiaan orang. Misalkan orang cerita sesuatu dan kita sudah tahu itu, ya nggak apa-apa, biarlah orang itu bahagia dengan ceritanya. Kita menyimak, alhamdulillah, oh iya ya alhamdulillah. Padahal kita sudah tahu, jangan garing, saya udah tahu. Mau apa? Kalau itu bukan maksiat. Dia ceritakan sebuah dalil, sebuah cerita dari sahabat, dan kita udah tahu betul karena kita juga sering menceritakan itu. Simak aja, jangan ya kan eta bosen, nyebut bosen mematahkan hatinya. Alhamdulillah ini beli tas ini di Darut Tauhid murah 60.000, padahal kita beli 50.000. Diem, rugi. Jadi dia sakit, sedih. Yang tadinya gembira jadi kecewa. Mau apa juga ya. Udah, dia ngasih untung lebih sama tukang dagang. Justru kita yang membuat tukang dagang bangkrut. Malah bangga lagi. Diem. Jangan banyak nanya. Kalau tidak perlu-perlu amat nanya, sudah, kecuali perlu tanya. Tapi harus ikhlas nanyanya, bukan nyepet, bukan memojokkan, bukan nanya itu mancing untuk mengeluarkan simpanan kita. Ibu, anaknya sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah sudah 5 juz. Tingkatkan aja Bu kesabaran ibu. Alhamdulillah anak saya sudah 15 juz. Jadi dia nanya tuh untuk mengeluarkan. Jadi pancingnya mau ngapain juga. Anak 15 juz belum tentu
hafal betulan itu baru setoran, belum tentu paham, belum tentu mengamalkan, belum tentu diterima. Kita suka gatel aja ingin nebeng beken, dah tidak usah segala ditanya. Itu motor itu nyicil berapa tahun, mau apa, mau ngelunasin. Kalau asal tuh diem, lihat temen misalkan agak gemuk, berapa kintal, kenapa nyebut kuintal? Kuintal kan karung. Tahan, jangan segala ditanya, termasuk amal ibadah. Semalam tahajud tidak, mau apa nanya itu? Yang tadinya ikhlas, ya alhamdulillah saya tahajud atuh, masa nggak tahajud? Saya udah 5 tahun tahajud terus tahu. Udah tahajud teh semalam teh 1 juz baca Qur'annya, terus we jebol semuanya gara-gara kita yang nanya. Lagi saum nggak nih? Mau apa? Kalau mau nyuguhin suguhin aja. Yang tadinya ikhlas, ya tuh masa nggak saum? Saya tuh sebetulnya bukan Senin Kemis, saum Daud, cuma saya rahasiakan. Jebol lagi. Jangan segala ditanya. Kalau ketemu teman lama, mana suaminya? Apa perlunya nanya suaminya, kan? Siapa tahu belum nikah, siapa tahu sudah tidak bareng lagi. Nggak perlu segala ditanya. Reuni, anak berapa? Kata dia, anak apa? Kenapa harus nanya anak? Mungkin belum punya pendamping, mungkin sudah punya pendamping masih belum punya anak, mungkin anaknya meninggal. Kenapa sih segala ditanya? Katanya kamu sekarang udah kerja ya di sana, berapa gajinya? Mau apa nanya gaji? Setiap pertanyaan catat. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah serba ingin tahu tentang keadaan orang lain. Jangan segala dijawab, nggak ditanya dijawab. Jangan sok pinter kita, walaupun tahu nggak usah pamer. Kalem we ya. Ketika kita yakin jawaban kita benar, dan jangan takut dianggap bodoh. Kalau kita tidak tahu saja. Tidak usah begini sebetulnya ya. Saya tuh sudah tahu nih. Tapi pas lagi lupa sekarang, wah, rumit pisan. Maaf, belum nyampe ilmunya. Masa pertanyaan sederhana gini aja nggak tahu? Ya memang belum tahu. Itu mau Ustadz deh bodoh, ya doakan atau supaya bisa tahu ya. Udah nggak usah pakai tersinggung, nggak bodoh asli kita. Jangan segala yang kita tahu diceritakan. Cukuplah dianggap sebagai pendusta bagi orang yang mengatakan setiap apa yang didengarnya. Kurang lebih itu sabda Rasulullah SAW. Udah, walaupun kita tahu, kita dengar, kalau nggak perlu ya sudah diam. Tidak usah menunjukkan kita ini tahu, kita ini pinter, kita ini berpengalaman, kita udah pernah ke sana, kita ini bisa. Kalau nggak ada manfaatnya ya udah diem aja, aman. Karena kalau udah cerita diri sendiri, kecenderungannya ditambah-tambah. Lihat gambar Ka'bah, beda ya sekarang. Beda apanya? Pada waktu saya umroh 2 tahun yang lalu, ini belum ada. Kan saya umroh udah 5 kali ya. Dulu nggak ada ini. Apa maksudnya?
tahan. Percayalah, sibukkan saja dengan oh Allah mendengarkan, Allah Maha tahu. Jangan ikut campur, orang sedang ngobrol gatel ingin kita ikut campur supaya ketahuan bahwa kita lebih paham. Udah diam, jangan ditambah-tambah bicara tuh cerita sepak bola seperti dia yang jadi bola atau jadi apa. Ini hebat. Apalagi kalau kita sudah tahu dan orang nonton misalkan penalti, diam, jangan merusak ketegangan orang lain. Tenang weh, ente gol ya mante. Tuh jadi nggak bahagia. Astagfirullah. Dulu zaman pernah nonton sinetron, ada yang ngebocorin, ya, maka tembak mal, keluar tidinya. Jadi ada penjelasan, jadi nggak tegang, nggak rame. Astagfirullahaladzim. Hindarilah perkataan. Ada lagi, kalau bicara tuh pilih kata-kata dan nadanya, ya. Jangan sampai nada kita tuh bikin nyesek orang lain. Nah, gimana kalau dia pertanyaannya nyesek, nyepet kepada kita pertanyaannya? Ya, sebisa mungkin jawab dengan penuh ketenangan. Bagaimana wa ibadur rahmanil ladzi yamsuna 'alal, gimana teh? Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang yang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ya berkata sesuatu kepada kita yang enggak enak, itu salah satu cara dari Allah untuk ngetes ketawaduan kita. Tes ketawaduan seseorang ketika ada orang yang bicara tidak enak. Nah, apa jawaban kita? Qalu salaman. Jadi perkataannya yang mengandung keselamatan, ketenangan, kedamaian. Penjol, lu dari mana? Dari masjid. Ayo assalamualaikum. Enggak ada yang salah omongan dia, hanya kita nggak perlu ngomong itu ke orang lain. Emang kita mulus, bulet? Enggak kan, penjol di sini. Hitam, ini jangan ditiru ya. Petbun, pendek buntat sini. Alhamdulillah. Ya, apa kabar? Sehat Kang? Geuleuh lah ningali wajah kamu. Saya mah senang lihat wajah Akang. Yang enak saja yang jadi amal, ya kan? Percuma ngeladenin dengan yang buruk, dengan buruk lagi. Naon penyoh, naon benyut. Terus mau apa? Terus mau apa? Naon hidung, naon black magic. Mana juga magic jar. Ngarang. Udah, jangan Hati-hati kalau bergurau, jangan pakai bohong, jangan menyakiti orang, jangan berlebihan, tidak ada baiknya, ya. Ya begitulah rekan-rekan sekalian, jangan mengobrol janji, tiap janji kita didengar oleh Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau sedang gembira jangan mudah mengobrol janji. Iya benar. Kalau sedang marah jangan ngambil keputusan. Karena kalau janji Allah ingat, dan Allah suka membuat orang-orang yang dijanjiin itu ingat terus. Kita cenderung lupa. Kalau ada apa-apa jangan lupa insya Allah, jangan pakai pasti. Saya pasti datang nanti, saya pasti beri nanti, pasti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
insya Allah. Dan insya Allah tuh harus berat ke iya. Jangan, duh hoream datang, nanti insya Allah saya datang, padahal hoream. Kalau kita nggak akan datang, sampaikan. Sepertinya saya tidak memungkinkan hadir, walaupun pengen sekali ya, karena ada waktu yang bersamaan. Semoga ada waktu lainnya nanti bisa silaturahim insya Allah. Pakai insya Allah karena Allah mendengarkan. Kalau kita sudah janji, tepati. Walaupun orangnya lupa, Allah tidak lupa. Hati-hati yang ngobrol-ngobrol, telepon-teleponan. Tidak ada teleponan duaan, tidak ada. Pasti Allah Maha mendengar, malaikat juga ikut mencatat. Neng, ilu, naon ilu, I love you. Imu, naon imu, I miss you. Garing Kang, jangan ngerayu saya. Dicatat, Allah sedang mendengarkan obrolan ini. Si Neng nanti bisa diajak serius ya. Justru ini yang serius. Kalau Neng nyebut Allah terus mah Kang malah teminat. Mending gak jadi aja. Alhamdulillah, saya baru sholat istiqoroh, ini orang teh baik atau tidak. Sekarang Allah bukakan, mangga Kang. Alhamdulillah. Mulai diblok mulai saat ini. Blok beres. Wah, kalau kita gitu nanti lelaki nggak ada yang mau. Allah yang ngatur jodoh, hadirin, bukan telepon. Rayuan gombal seperti itu menunjukkan lelaki kurang iman. Tenang saja, Allah Maha dekat, Maha mendengar. Bicara terus ke Allah ya, doa terus, zikir terus. Makin sering menyebut nama Allah, makin disukai Allah. Mau ulangan juga, ya Rabb, hanya Engkau yang Maha tahu soal-soal yang bakal keluar. Allah tahu yang bikin soal enggak? Jawab. Tapi rapat rahasia, Allah tahu rahasia. Rapatnya rapat gelap, di tempat yang tidak kelihatan oleh peserta rapat. Bahkan mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya. Rapat liar. Allah tahu kah? Tahu semuanya. Kalau baca Quran, kalau baca Quran sibuk didengar Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil kita begitu, sambil yakin Allah sedang melihat, sedang mendengarkan, sedang menyimak bacaan kita. Ya, kita doakan, kita beruntung ditakdirkan senang mendengar di masjid. Ada saudara kita yang tidak ke masjid, sibuk mencari uang dengan ngamen. Itu saudara kita. Tidak ingin bahagia beliau juga, ya kan? Ingin cukup, tapi belum tahu mungkin caranya. Ya, semoga itu, lagu itu apa tadi? Ya, semoga Allah beri hidayah, taufik, bisa ikut pengajian. Ya. Surat Fusilat ayat 22. Fusilat 22. Surah Fusilat ayat ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Bersaksi nih. Ini ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Ini nyentuh siapa aja nanti bersaksi. Semuanya bersaksi. Semua yang kita lakukan disaksikan Allah, terdokumentasi, dan nanti saat perhitungan semua akan bersaksi. Ini bersaksi nih. Wah, kalau gitu mau dihancurkan saja, hancurkan saja. Tetap nanti di akhirat bersaksi. Jam sekian lihat TikTok apa, berapa jam lihat aurat siapa saja. Di sini beneran hadirin, dia akan bersaksi. Walaupun sudah hancur, nanti ada caranya bagi Allah. Ini tempat didudukin ini bersaksi juga. Saya didudukin oleh fulan jam sekian, udah nggak, barusan saya kentut gimana? Ya sudah, itu nggak usah dibahas hadirin. Itu juga pasti ada perhitungannya. Hadirin sekalian semuanya. Makanya kalau kita yakin ke Allah dan sibuk dengan Allah, Masya Allah. Apa tidak boleh kita lihat YouTube? Boleh, doa dulu. Ya Allah, tunjukkan kepada saya sesuatu yang manfaat, yang nambah iman. Oh itu, lihat binatang-binatang di sini tuh, aduh Masya Allah. Ya Alhamdulillah, saya senang lihat dunia binatang. Mereka bertasbih semua. Aduh, tadi ada binatang kecil ngedorong-dorong ikan, karena ikannya ada di darat, didorong sampai ke dalam air. Ya Allah, ada bagaimana seorang kijang yang anaknya sedang nyebrang di sungai, tiba-tiba kelihatan buaya mau datang. Itu ibu kijang tiba-tiba loncat dan memotong perjalanan buaya ke anaknya itu. Dimakan itu ibunya. Ini gimana binatang bisa begini ya, mengorbankan dirinya demi anaknya. Banyak pelajaran dari binatang, semuanya biiznillah, dengan izin Allah kita bisa melihat itu. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Sibuklah dengan Allah hadirin. Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah maha menatap, menyaksikan, maha mendengar, maha baik. Allah pencipta kita, pemilik segala-galanya, menguasai segala sesuatu dengan maha sempurna. Allah mengetahui semua yang kita lakukan, tapi Allah masih menutup-nutupi sehingga orang lain menyangka kita orang baik, padahal Allah tahu maksiat demi maksiat yang kita perbuat. Allah tahu sholat kita jarang khusyuk, Allah tahu amal kita jarang ikhlas, Allah tahu
Kita jarang bersyukur atas limpahan karunia-Nya, dan Allah juga tahu karunia Allah sering kita bangga-banggakan jadi sombong. Bahkan tidak jarang nikmat dari Allah kita gunakan untuk maksiat. Astagfirullah. Tapi Allah maha baik, maha baik. Kita dituntun untuk belajar mengenalnya. Kita diongkosin, diberi kendaraan, diberi keselamatan, kita bisa berkumpul di sini. Diberi pahala lagi, setiap langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat, dibekelin uang oleh Allah. Nanti didatangkan kotak infak. Padahal uangnya Allah yang bekelin, kita keluarin ke kotak infak, dicatat kita yang sedekah. Dosa kita digugurkan, pahala dilipat gandakan, bala ditolak. Padahal yang menyiapkan semua sarana buat beramal Allah juga. Coba nanti malam kalau tahajud, jangan semua waktunya habis dipakai sholat. Sebagian sholat, sebagian lagi zikir. Kalau hafal zikir-zikirnya bagus, sambil terjemahkan, sambil bicara saja kepada Allah. Ya Allah, saya ingin bisa mencintaimu sepenuh hati. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, saya bingung, beri saya petunjuk yang mana yang harus saya lakukan. Engkau yang maha tahu yang terbaik. Misalkan ini ada ikhwan mau nikah, ya Allah, saya bingung, kok belum ada yang mau sama saya. Itu bukan istiqoroh namanya ya. Saya milih yang mana karena nggak ada yang mau. Tinggal minta, ya Rabb, teman-teman saya sudah pada nikah, saya belum. Tolong ya Allah. Bisalah. Rabbana hablana min azwajina. Termasuk kalau lagi pedih gitu, ya Allah, saya lagi sedih sekali. Hanya Engkau yang bisa menghibur saya. Hati ini ada dalam genggaman-Mu. Berikan saya ketenangan, wahai yang maha baik. Innaka antas samiul alim. Engkau lah ya Allah yang maha mendengar dan mengetahui segala-galanya. Wahai yang maha agung, Engkau adalah segala-galanya bagi hamba-Mu ini. Bicaralah yang banyak kepada Allah ya. Rasakan nanti. Nggak usah nunggu jawaban. Mana jawabannya ya Allah? Jangan begitu. Apakah jawabannya buka di Quran ya Allah? Nggak boleh begitu. Ya Allah, saya sedang bingung, beri saya petunjuk. Wah, merem, buka Quran. Nanti kita milih yang cocok, ya kan? Di ayat itu ada ayat surga dan neraka. Oh, surga nih. Jangan, ya. Jangan seperti itu, karena para ulama juga tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukan. Udah, biarlah Allah tahu. Allah maha tahu bagaimana kita bisa memahami petunjuknya yang sesuai dengan sunatullah. Karena Allah tahu kita memerlukan petunjuknya, ya kan? Allah tahu tidak sih? Tahu. Allah tahu kita punya masalah? Tuh kan gak ngejawab. Allah tahu tidak masalah kita? Kenapa tahu? Allah tahu tidak masalah kita? Allah tahu hutang jatuh temponya kapan? Yang tahu karena dengan izin Allah terjadinya, ya. Makanya jangan riweuh dengan masalah, cepat kembali ke Allah, cepat minta tolong kepada Allah, cepat patuhi apa yang Allah suka, karena masalah itu tidak bahaya, yang bahaya itu kita tidak ditolong oleh Allah. Kalau Allah nolong pasti beres. Nah, itulah amalan hati, amalan lahirnya sholat yang bagus, banyak belajar, banyak berbuat. Tadi yang diceritakan itu amalan hati, ya.
dalam lisan dijaga karena merasa Allah sedang mendengarkan. Nanti ingat lupa, on off ya. On off, plong, ada 2 minggu, on off. Hidup mati itu, hidup dan mayat itu tergantung ingat Allah atau tidak. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang ingat kepada Allah dan yang tidak ingat kepada Allah seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kalau kita lagi nggak ingat ke Allah tuh, sibuk gitu. Aslinya sih main futsal nggak ingat ke Allah, ya itu sebetulnya zombie aja ya. Kesini naik mobil berlima, di jalan teh ngobrol segala, nggak ada yang ingat ke Allah. Namanya mobil jenazah. Makan di restoran, ngobrol ngaler ngidul. Nah itu bukan ruang makan, ruang mayit. Makanya sibuklah dengan Allah yang maha dekat ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabatku sekalian.